Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi teman-teman guru JGP, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.1.A.5 pada ruang kolaborasi, menemukan nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk kali ini untuk fasilitator Bapak Handri Susanto dan pengajar praktek kami Ibu Siti Romlah Yuliatin. Sedangkan untuk tim kami, nah ini tim kami untuk saat ini, Fasil Bapak Hendri, PP Siti Romlah Yuliatin. Anggota pertama Bapak Ahmad Mumajat, setelah itu Bapak Firman Sabana, Ibu Wiwin Sri Damayanti, Ibu Ainur Rafika, Bapak Abdul Somad, dan saya sendiri selaku penyaji Jamaluddin Zuhri. Baik, saya lanjutkan materinya untuk kali ini. Yang akan kita bahas tentang konsep yang pertama, yaitu pertanyaan pertama, kekuatan konteks sosiokultural, nilai-nilai luhur di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu yang ada pada daerah kami. Yang pertama, usulan yang pertama dari teman-teman kami adalah nilai luhur budaya yang terdapat. Yang pertama, ada menghormati orang tua, sopan santun, gotong royong, tidak membedakan ras satu sama lainnya, taat kepada bapak ibu guru, dalam hal ini taat pada sifat-sifat yang positif ya, otomatis. Setelah itu demokratis dan berani mengakui kesalahan sesuai dengan semboyan Madura, andap asor. Berani mengakui kesalahan, berarti kalau memang salah ketika ditegur berarti dia memang mengaku benar-benar melakukan kesalahan itu gitu. Nah, setelah itu adalah yang mungkin tentang program ramah anak. Semuanya memang termasuk pada program ramah anak dari SMP 2 Kedungdung. Jadi nilai budayanya menghormati orang tua, sopan santun, gotong royong, tidak membedakan ras, taat pada guru. Itu juga termasuk kekuatan konteks sosiokultural nilai-nilai luhur di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, terutama di daerah Sampang atau di daerah Madura. Berikutnya untuk yang selanjutnya, jawaban berikutnya di sini ya. Ini soal yang sama, tentu saja dengan jawaban yang berbeda tetap kami sampaikan ya. Apa kekuatan sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya. Yang pertama, jawaban yang di situ. Yang kedua, konteks sosiokultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah nilai luhur budaya. Contohnya menghormati orang tua, sopan santun, gotong royong, tidak membedakan ras, sama ya berarti dengan yang tadi. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya mungkin. Nah ini, tunggu sebentar. Nah ini yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai nilai luhur kearifan budaya pada daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal budaya, sosial budaya di daerah Anda ya. Saya bacakan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan ya. Yang pertama, di mana guru harus mampu menuntun siswa agar menemukan keselamatan dan kebahagiaan selaras dengan program yang dijalankan di sekolah, terutama agar mampu secara akademik maupun secara non-akademik mengutamakan budi pekerti, diantaranya menghormati orang tua, sopan santun, gotong royong, tidak membedakan ras, taat pada guru, seperti yang pada jawaban pada pertanyaan yang pertama. Jadi di sini mana aja yang bisa dikontekstualkan ya, seperti itu. Nah, di situ lagi untuk yang kedua, paragraf kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sumtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Guru dapat memberikan contoh dengan berdiri di depan kelas dan memulai salam. Jadi memulai salam ketika mulai awal pembelajaran biasanya.
Setelah itu memberi semangat saat siswa kesulitan belajar di kelas dan memberi dorongan berupa media pembelajaran di kelas sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah itu, salah satu proses menuntun siswa juga tercermin dari proses pembuatan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu berarti kesepakatan yang dibuat pada awal-awal masuk kelas, atau mungkin agar anak-anak itu sepakat mana yang bisa atau boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan ketika dalam pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Nah, hal tersebut tentu mencerminkan nilai demokrasi dan menghargai pendapat serta berani mengakui kesalahan, baik seperti jawaban nomor 1 ya, termasuk saat terlambat atau tidak mengerjakan tugas, yang betulnya istilahnya itu berani jujur dan mengakui memang mungkin terlambat ataupun memang tidak mengerjakan tugas. Baik, ini anak bahagia sesuai kodrat, proses pendidikan dan menuntun anak berhasil. Baik, ini pertanyaan dari pertanyaan yang kedua. Oke, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikonseptualkan? Ini yang kedua yang jawaban berikutnya ya. Saya langsung aja. Pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana guru harus mampu menuntun siswa agar menemukan keselamatan, kebahagiaan selaras dengan program yang dijalankan di sekolah, agar mampu secara akademik maupun non-akademik dengan mengutamakan budi pekerti, diantaranya menghormati orang tua, sopan santun, gotong royong, dan tidak membedakan ras, taat pada guru. Sama dengan seperti jawaban yang pertama. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang pertanyaan ketiga, ini pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu ya. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku atau sikap murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan kontekstual lokal sosial budaya di daerah Anda yang diterapkan. Apa yang bisa diterapkan di sekolah kita? Jika melihat dari pertanyaan yang nomor 1 dan pertanyaan yang nomor 2, kita bisa ngambil salah satu saja yang bisa kita sepakati dan kita bisa buat program di mana program itu bisa dilaksanakan pada setiap sekolah. Bukan hanya sekolah di kota ataupun di desa atau bahkan sekolah di pedalaman pun semuanya bisa melakukan ini, dan semuanya termasuk pada satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama saya sebutkan di sini ya, menciptakan manusia yang beradab dengan memasukkan nilai-nilai sosial kultural di program pembiasaan. Berarti program pembiasaan ya pada kegiatan pembelajaran, karena pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini yang bisa diaplikasikan yang pertama itu adalah program pembiasaan pada kegiatan pembelajaran. Itu bisa termasuk juga bisa digunakan sebagai program yang bisa digunakan untuk seluruh sekolah, baik di kota, di desa ataupun di daerah pedalaman. Jadi seperti itu. Tapi di sini ada kesimpulan bahwa ternyata semuanya itu ada pada satu program yang selama ini sudah ada yang sudah menerapkan, terutama mungkin di daerah kota ya, atau mungkin TK ataupun SD sudah ada beberapa yang sudah menerapkan di Sampang, yaitu program tentang ramah anak di sekolah. Program ini di mana siswa itu didulukan apapun ya. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana guru menghamba pada siswa ini juga termasuk juga bisa masuk pada ramah anak di sekolah. Jadi anak diutamakan di sekolah itu. Nomor 1 anak, gimana kelakuan anak, pelakuan anak, anak yang nakal diapakan, kalau diapakan. Anak nakal nggak boleh dimarahi, anak nakal nggak boleh Nah, kita diskusikan bareng-bareng gimana solusinya. Jadi tidak hanya sekedar dimarahi atau enggak sampai marah. Kita cari solusi bersama-sama. Kita cari sebabnya. Jadi seperti itu. Jadi intinya anak dinomor satukan, diramahkan. Jadi, anak biar kerasan di sekolah. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.